Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 4, hari ini kita belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Kalau kemarin kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya, maka hari ini kita mengubah pecahan biasa dan menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Oke. Desimal itu apa? Desimal itu adalah bilangan yang ciri-cirinya itu dicirikan dengan ada tanda koma. Ini koma. Koma tuh seperti kalian suka nulis misalkan nah kayak gini kan, contohnya saya dan Ani akan ke mall, koma, sedangkan si ini gitu kan. Nah kalau dalam matematika juga ada komanya itu untuk bilangan desimal. Jadi ciri-ciri bilangan desimal itu ada tanda koma. Ini ya. 0,1 cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah kalau untuk ini 0,1. Yang ini 0,125, bukan 0,125, bukan 0,125, tapi bacanya 0,125. Yang bawah 1,273, bukan bacanya 1,273, bukan, itu salah. Cara baca yang benar untuk desimal adalah 1,273. Kayak gitu ya. Oke, sekarang bagaimana mengubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa? Yaitu dengan cara melihat ada berapa di sini angka di belakang koma, ini kan koma. Ada berapa angka di belakang komanya? Ada 1. 1 angka di belakang koma. Nah, terus gimana yang ini? Ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 3. Kalau misalkan Ustazah coret yang ini, jadi ada berapa angka di belakang komanya? Komanya ini, di belakang komanya ada 1, 2. Ada 2 angka di belakang koma. Nah, itu ya. Sekarang yang ketiga. Komanya di sini setelah 1. Nah, setelah koma ada berapa angka di belakang komanya? Ada 1, 2, 3. Ada 3 angka di belakang koma. Karena ada 1 angka di belakang koma, maka 0,1 ini itu dituliskan dengan, kalau untuk membuat pecahan, karena ada 1 angka di belakang koma, maka nolnya juga 1 untuk penyebutnya. Jadinya 10. Itu kan? Karena ada 1 angka di belakang koma, maka nolnya juga 1 untuk penyebutnya. Nah, yang atasnya tinggal kita tulis. Berapa angkanya di sini? Ada 1. Itu. Terus yang kedua ada 0,25 dengan 2 angka di belakang koma. 2 angka ya, 1, 2 di belakang komanya, ini koma, ini 2 dan 5, ada 2 angka di belakang koma. Jadi berapa pecahan penyebutnya? Karena ada 2 angka di belakang koma, maka nolnya ada 2, 1, 2, tambah depannya 1, 100 jadinya. Yang atasnya berapa angkanya? Ya 25, 25 per 100. Sekarang yang ketiga, 1,273, ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, 2, 3. 1,273. Nah, 1, 2, 3. Ada 3 angka di belakang koma. Maka nolnya 3. 1, 2, 3. Tambah 1 lagi. 1000 jadinya. Gitu ya. Nah, sekarang yang atasnya gimana? Atasnya ditulis angka-angka ini. 1, 2, 7, 3. Jadi berapa? 1273 per 1000. Seperti itu. Ini untuk pecahan biasanya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita sederhanakan?
25 per 100 sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 25, ya kan? 25 bagi 25 sama dengan 1, 100 bagi 25 sama dengan 4. Jadi pecahannya adalah dari 0,25 itu 25 per 100, dan bentuk sederhananya adalah 1 per 4, gitu. Bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Kalau tadi kan pecahan desimal menjadi pecahan biasa, seperti ini, maka sekarang kita lakukan kebalikannya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contoh, nah, 3 per 5 dan 1 per 4. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini ya. Jadi, kalian harus buat penyebutnya ini itu menjadi penyebut yang bilangannya 10 atau 100. Kan tadi kan sudah kita jelaskan, sudah saya jelaskan bahwa kalau desimal itu dia per 100, per 10, per 1000. Nah, di sini kita buat dari pecahan ini menjadi pecahan yang pernya juga 10, 100 atau 1000 dari penyebutnya. Penyebutnya 5 sekarang. 5 ini apakah bisa kita kalikan sesuatu menjadi 10? Jawabannya bisa. 5 dikali berapa? 5 dikali 2 sama dengan 10 kan? Kalau yang bawah dikali 2, maka di atas juga dikali 2. Berapa? 5 kali 2 10, 3 kali 2 6. 6 per 10. Seperti itu. Nah, kemudian yang bawah 1 per 4. 1 per 4 ini dikali berapa si 4 agar menjadi 10? Apakah 4 bisa dikali 10? 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 berapa? 12. Nggak ada kan di sini hasilnya 10, maka coba kita kalikan ke 100-nya. Kalau 100 berapa? Dikali berapa? 4 dikali 2, 5. 4 kali 2, 5 sama dengan 100. Coba aja kalian kalikan ya. Nah, kalikan 2, 5. Kali 25, kalau bawah kali 25 maka di atas juga dikali 2, 5. Kemudian yang ini 1. 4 kali 25 100, yang atasnya 2, 5. Dapat nih sudah. Yang atas 6 per 10, yang bawahnya 25 per 100. Nah, sekarang gimana mengubahnya menjadi pecahan desimal? Ingat nak, kalau sudah per 10, per 100 itu lebih mudah kita, tanpa harus dibagi-bagi lagi. Caranya gini, karena nolnya di sini 1, nol yang si penyebutnya 1, maka yang terletak di belakang koma itu cuma 1 angka. Kita buat 0, nah, berapa 6-nya ini terletak setelah koma atau enggak? Ialah terletak setelah koma. Karena nolnya hanya 1 di sini. Jadi yang di belakang koma juga hanya 1. Sini 1. Nah, maka terletaknya juga di sini 1 angka di belakang koma. Seperti itu. Sekarang yang bawah. Saya ulangin ya. Karena 6 per 10 ini penyebutnya adalah 10, nolnya 1. Maka yang di belakang koma adalah 1 juga. 1 angka maksudnya. 1 angka di belakang koma yaitu si 6. Jadi 0,6. Sekarang bagaimana kalau 25 per 100? Kalau 25 per 100, ini kan nolnya ada 2 nih. Nolnya ada 2. Kita tulis dulu 0, nah, karena nolnya ada 2, maka yang menjadi belakang koma ada 2 juga. Sini kan ada 2. Maka ini belakang koma juga ada 2. 2 angka di belakang koma. Ialah berapa angkanya? Adalah 2, 5. Nah, seperti itu. Jadi 6 per 10 desimalnya 0,6, 25 per 100 desimalnya adalah 0,25. Bagaimana kalau jika misalkan dengan cara pembagian bersusun ke bawah?
Ingat ya, 6/10 itu sama dengan 6 dibagi 10. Berarti bagaimana cara pembagiannya? Sini aja. 6 dibagi 10. Nah, 6 dibagi 10 bisa nggak? Enggak. Jadi gimana caranya? Karena 6 ini kan lebih kecil dari 10, jadi kita tambahin nolnya di sini. Karena 6 lebih kecil dari 10, maka kita tambahin 0. Nah, sebelahnya juga tambahin. Kalau di sini tambahin, di sini juga ditambahin 0, ya. Sekarang kita bagi 60 dibagi 10 berapa? Kita cari 10 sama dengan 10, 20, 30, 40, 50, 60 kelipatannya ya. Ada nih 60. Yang keberapa 60? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti hasil pembagiannya adalah 6. 60 bagi 10 adalah 6. Terus 6 dikali 10. 6 dikali 10 sama dengan 60. Dikurang 60 kurang 60 adalah 0. Jadi hasilnya 6/10 itu sama dengan 0,6. Sama enggak? Sama dong. Lihat. Nah, sama kan? Oke, yang kedua sekarang. 25/100. Ingat artinya kalau 25/100 adalah 25 dibagi 100. Gimana cara pembagiannya? Kita coba. 25 dibagi 100. Ini ya nulisannya. Nah, 25 dibagi 100. 25 kan lebih kecil dari 100 ya. Jadi kita tambahin nolnya lagi. Nah, sebelahnya juga ditambah 0, gitu ya. Nah, karena ditambah 0, maka kita langsung bagi. 250 dibagi 100 berapa? Kita lihat kelipatan 100. 100 itu 100, 200, 300. Kita pilih yang mana? 200 atau 300? Dari kelipatannya ini, kita pilih yang lebih kecil dari 250. Siapa lebih kecil? 200 atau 300? Yang lebih kecil adalah 200. Maka hasil baginya 250 dibagi 100 adalah 2. Karena ini kan 1, 2, ya kan? Kelipatannya 0,2. 2 kali 100, 200. Kurangin. 0, 5. 50 ya sisanya. Nah, 50 sekarang kita lanjutin. Dibagi 100. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena 50 lebih kecil dari 100. Maka kita tambahin nolnya di sini. Nah, 500 dibagi 100 berapa? 5. Gitu ya. Jadi 5 dibagi 5, kemudian dikali 100 sama dengan 500. Dikurangin hasilnya 0, 0, 0. Habis. Jadi hasilnya berapa? 0,25. Sama enggak? 0,25. Hasilnya sama. Jadi kalau cara mau cepatnya gini, kalau kalian mau cari cara pembaginya, ya bisa seperti ini. Syaratnya nak, untuk di kelas 4 kalian harus bisa melakukan perkalian dan pembagian, harus hafal. Kalau tidak hafal, kalian nggak bisa ngerjain matematikanya nak. Ya, oke, gitu aja dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.